Wa akhawatukum minar rida'ah, itu tadi itu, saudara-saudara perempuan kita yang sama sepersusuan dengan kita. Wa ummahatu nisaikum, ibu dari istrimu. Mertua. Ada orang yang menikah cuma mertua bagi ibu. Haram tuh. Tak boleh. Ada itu. Istriku sibuk pagi-pagi pulang sore. Suamiku di rumah. Nemerawat suamiku, amaknya kok, mertuanya kok. Hanya laluan seleh. Ya, itu haram tuh. Ya. Wa rabaibikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan anak-anak perempuan istrimu yang ibunya sudah kau masuki. Itu bahasanya ya, yang sudah kau gauli. Maksudnya anak tiri. Ambo menikah dengan jando ko punya anak perempuan. Ambo lah menikah lah bergaul ibunya, maka anak dia itu anak saya. Haram saya menikah dengan itu, walaupun ibunya mati nanti. Haram, itu anak saya tuh. Ya, tidak boleh saya menikah dengan dia. Kecuali saya belum bergaul dengan dia. Maka disyaratkan. Maka menggauli istri itu bahasa Arabnya dakhaltum ya bihinna ya. Pakai bi ya. Beda lagi ya. Dakhaltum, kata dakhala pakai bi kan? Bukan ana, bukan min, bukan ma'a, tapi pakai bi. Dakhaltum bihinna, istri yang telah kau gauli. Maksudnya memasuki dia tu pakai bahasa pakai bi. Kenapa bi? Kenapa bi? Kenapa tidak Allah? Karena laku di atas. Bi itu maknanya ilsak. Ilsak. Ilsak itu makanya bismillah. Pakai bi ya. Karena kita menempel dengan nama Allah. Tapi kalau bertawakal, Allah tawakkalna. Bukan billah. Allah. Begitu ya. Tapi kalau bergaul dengan istri, maka dakhaltum bi. Bi itu maknanya menyatu. Jadi apa pesannya Ibu? Menggauli istri itu tidak boleh jiwa, perasaan, emosi tidak menyatu. Iya. Kadang-kadang ibu ini badan saja, hati tidak bersama suaminya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Termasuk seorang suami. Jadi itu kenapa Bapak Ibu ada hadis Nabi ini, kalau bapak-bapak mah sudah aman lah, ibu udah aman lah, lalos lah. Ya, ini mudah-mudah. Apa perintah Nabi? Jangan mendatangi istrimu seperti keledai mendatangi pasangannya. Tak boleh. Hanya sekadar melepaskan hajat kita. Ya, penalti taruh saya. Makanya pakai bi, isyarat Allah begitu. Ciptakan kedekatan emosional dulu. Ini makanya Bapak Ibu, ini ya penting keharmonisan tuh ya. Makanya ini untuk yang baru-baru ini perlu dikasih tahu. Memang sebelum kita bergaul, sebelum kita dengan istri kita tuh perlu ada bincang-bincang, cerita-cerita dulu, tertawa-tertawa dulu, begitu tuh Ibu. Ya toh? Jangan hanya sekadar melepaskan kebutuhan tuh. Makanya Al-Qur'an ini bahasanya indah Pak Ibu ya, dengan isyarat-isyarat. Ya. Karena ada sebagai laki-laki tidak peduli dengan perasaan istrinya. Pokoknya selesainya sudah. Tak nyopikin orang tinggal bagaimana. Ya memang begitu Pak. Jadi bahasa Al-Quran itu halus. Makanya ketika mendatangi istri dalam bahasa dakhaltum itu memasuki, itu pakai bi kalau dengan istri. Tak pakai Allah, tak pakai fi, tak pakai an, tak pakai min. Pakai bi. Ya. Itu kenapa menggauli istri itu dalam bahasa Al-Quran itu mubasyarah. Wa fal'an bashiruhunna. Bu nanti baca di surat Al-Baqarah 187. Itu ketika perintah menggauli istri, itu digunakan kata bashiru. Bashiru itu artinya gembira.
Makanya kabar gembira bahasa Arabnya basyiran. Apa maknanya itu? Seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya kalau istrinya tidak dalam keadaan gembira hatinya. Ya. Al-Baqarah 187. Tidak boleh seorang suami mendatangi istri kalau istri tidak dalam keadaan gembira. Kadang istri kau sedang sakit, ibunya pasu je. Iya. Lihat keadaan dia. Kalau nampak senyumnya wak madok kinyo, itu tidak apa-apa. Tapi kok gambung pipinya pak, menjauh dulu pak. Memang begitu pak ibu. Ya, makanya perintahnya basyir, pakai bi. Ya, ini jangan bapak ibu anggap ini masalah remeh-temeh. Ini tidak sedikit perceraian karena tidak mengerti persoalan ini. Memang kita tidak, kebutuhan itu biasa. Cuman ini perempuan istri kita, dia bukan budak belian. Dia punya hak untuk melayani kita sesuai dengan keadaan yang paling menyenangkan bagi dia. Dan kita tak boleh maksa. Makanya memang bahasa Al-Quran itu isyarat-isyarat saja. Nah, makanya pakai bi itu. Maknanya ilsak. Satukan emosi dan perasaan dulu baru bergaul. Kalau perasaan belum satu, tak boleh bergaul. Itu. Nah. Coba ibu-ibu kalau kanai perasaan ibu, dia apa? Pasti ya. Ya. Kanai perasaan kan yang serenge tadi dinyo. Ya kan maki-maki ibu tadi. Tapi malam dakek-dakek ibu. Ya. Ndak. Emang itu tuh. Itu maka pakai bi. Alah, kola galak ibu lah paham nama itu. Kita pindahlah. Ibu baca lagi surat ini Al-Baqarah 208. Nah, Al-Baqarah 208. Makanya ibu-ibu, anak-anak kita yang akan menikah itu perlu dibekali dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya, supaya rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik dan harmoni. Istri suami masing-masing harus paham. Ya. Jangan laki-laki hanya berpatokkan ke hadis tadi, bila dia mendatangi istrinya menolak, dilaknat malaikat sampai pagi. Tu ibu kau tak ada pilihan ni lah balik, pada dilaknat malaikat lah. Padahal dia lupa membaca ayat ini bapak tadi. Ya, makanya jangan hanya hadis itu saja. Kalau hadis itu sebenarnya untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Bila seorang laki-laki mendatangi istrinya, dia menolak, ya maka malaikat itu untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak itu. Artinya saya tidak akan menolak. Itu untuk ibu hadis itu. Dan untuk apa ikut? Jangan mendatangi istri kecuali dia dalam keadaan gembira. Tuh, maka pakai bi. Gitu. Nah, Al-Baqarah 208, apa perintah Allah? Udkhulu. Ya, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke Islam secara kafah. Udkhulunya pakai apa? Pakai fi ya. Masuklah kamu fi. Ya. Dakhala di sana bukan pakai ala, bukan pakai ma'a, bukan pakai apa? Min, bukan pakai bi, tapi pakai fi. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kenapa pakai fi, Bu? Karena kita masuk Islam tu waktunya terbatas, tempatnya terbatas, waktunya terbatas. Kapan kita masuk Islam? Selama di dunia saja. Kalau sudah mati, tidak ada lagi masuk Islam. Karena waktu kita Islam terbatas, tempatnya terbatas, waktunya terbatas, maka pakai fisilmi. Bukan udkhulul Islam, bukan udkhulu ilal Islam, alal Islam, tidak. Fisilmi.
untuk menunjukkan fi itu zarfiyah namanya, tempat kita masuk Islam dan masa kita masuk Islam itu tidak lama, lamanya 60 tahun saja. Habis itu tertutup pintu Islam. Makanya Fir'aun masuk Islam, tapi ketika sudah nyawa ketenggorokan, coba nanti ibu baca di surat Yunus ayat 90. Yunus 90. Coba baca Yunus 90. Nah. Yunus 90. Sampai ketika Fir'aun sudah tenggelam. Itu kan? Nyawa sudah mencapai kerongkongan. Ketika itulah Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Beriman dia kan? Fir'aun beriman Pak, masuk Islam dia. Cuman masanya dah terlambat. Nyawa udah ketenggorokan, tak ada lagi masa masuk Islam. Kita baru boleh keislaman kita diterima Allah selama nyawa belum ketenggorokan. Bersadatlah, bertobatlah. Jadi orang tu Islam masanya terbatas, tempatnya terbatas. Karena masa keislaman terbatas, tempat Islam terbatas, maka pakai fi. Udkhulu fis silmi kafa. Itu. Jadi ibu kalau mau masuk Islam sekarang lah. Sebelum nyawa ketenggorokan. Tapi hebatnya. Bapak Ibu kalau baca ayat-ayat yang bercerita tentang masuk surga, tidak ada yang menggunakan huruf jar. Coba lihat surat An-Nahl ayat 32. Ya, surat An-16 ayat 32. Surat An-Nahl 32. An-Nahl 32. Ya. Apa kata Allah di situ? Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum fadkhulu al-jannah. Masuklah kamu ke surga. Tidak ada tambahan apa-apa ya. Kalau tadi udkhulu fis silmi, dakhala ma'ahu fatayan, dakhala alaiha Zakaria. Tapi kalau perintah masuklah kamu ke surga, tidak ada satu pun huruf jarnya. Udkhulu al-jannah. Kenapa begitu Ibu? Kenapa perintah masuk surga tidak ada huruf jar? Karena surga itu tidak ada batasan lagi. Batasan waktu tidak ada, batasan tempat tidak ada, batasan keadaan tidak ada, bila hudud. Pintu surga itu Ibu banyak pintu surga itu Ibu. Ya, tidak satu. Pintu surga itu banyak. Makanya bahasanya futihat abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibukakan Allah setiap hari Senin dan hari Kamis, itu kan? Makanya hari Senin Kamis itu puasa. Ya, dan diampuni semua amal, semua orang beriman dosanya diterima semua amalnya, kecuali ada dua yang tidak diterima amalnya di hari pintu surga dibuka. Siapa? Satu yang berbuat syirik, yang kedua yang tidak berdamai dengan orang lain di hari itu. Nah ini, jadi hari Kamis besok pintu surga dibuka semua. Dan yang tidak berdamai hari ini, maka hari itu amalnya tidak akan dinaikkan oleh Allah, tidak akan diangkat. Makanya hari Kamis itu hari wajib damai. Kamis, Senin itu hari wajib berdamai. Nabi begitu. Kalau tidak amal ibu dicampakkan. Iya. Makanya ibu kalau baca kak japak di rumah, Kamis itu damai loh. Habis itu Jumat bertangkal balik. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin damai lo balik. Selasa bertangkal balik. Selasa, Rabu, Kamis damai lo balik. Ya kalau ada orang yang hobi baca kak, tak apa, tapi Senin, Kamis damai, Senin, Kamis damai. Itu aturannya begitu. Nah, jadi dari hadisnya Pak, abwab tu banyak, pintu-pintu surga tu banyak.
Dan kata Nabi, Bapak Ibu, satu pintu surga itu lebar daunnya, lebarnya bukan panjangnya, lebar. Kan kalau ini kan pintu lebarnya kan dikit ya. Nabi cerita lebarnya. Lebar daun pintu surga itu masih rata arba'ina sanah, perjalanan 40 tahun. Lebar satu pintu surga. Perjalanan 40 tahun lebar pintu surga satu, dan pintunya banyak. Ibu kalau naik oto sampai 10 tahun tak berhenti di mati boy kau tu. Sampai 10 tahun tak berhenti naik oto tu dah berapa kali keliling dunia tu ibu. Wajar kan surga itu lebarnya langit dan bumi kan? Karena pintunya saja satu daunnya, bukan panjangnya, lebar daunnya 40 tahun perjalanan. Itu kenapa masuk surga itu tidak pakai min. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf masuk ke pintu kota Mesir, pakai min. Karena pintu ketek. Karena pintu di dunia itu ketek-keteknya Pak. Dan kadang pintu lah Pak. Makanya orang banyak bahasa-sasak mati bagi tinjak-injak. Ya tak? Karena pintu-pintu di dunia aku ketek-ketek itu, makanya masuk pintu kota Mesir itu min. Falamma dakhalu min haitsu, pakai min ya. Kalau masuk ke pintu surga tidak ada min. Kenapa? Karena satu daun pintu surga itu lebarnya 40 tahun perjalanan dan pintunya tidak satu. Makanya orang pun nanti masuk pintu surga itu ragam-ragam. Ada yang dipanggil dari pintu jihad, ada yang dipanggil dari pintu sedekah, ada yang dipanggil dari pintu ilmu, ada yang dipanggil dari pintu anak, dia merawat anaknya, ada yang dipanggil pintu puasa. Ya. Dan kata Nabi, ada yang dipanggil dari semua pintu surga. Ada namanya dipanggil dari semua pintu surga. Itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang dipanggil namanya dari semua pintu surga? Nabi tunjuk salah satunya. Ini salah satunya, kata Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar, Bapak Ibu? Dia yang dipanggil nama di semua pintu surga. Apa amal Abu Bakar? Begini. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, sahabat datang ke Madinah tidak bawa apa-apa. Nabi ingin bangun rumah dan bangun masjid. Maka dicari tanah. Dapatlah tanah milik anak yatim dari suku Bani Najjar. Maka ditawar tanah itu, dijuallah tanah itu harga 4.000 dinar. Tak ada yang sanggup bayar. Abu Bakar sendirian cash membayar tanah untuk Masjid Nabawi 4.000 dinar. 4.000 dinar itu Bapak Ibu kalau diuangkan sekarang, kalau dihitungnya lebih 5 miliar sekian. Bapak Ibu hitung berapa orang yang salat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat. Semua itu amal Abu Bakar. Itu makanya yang pertama diamankan Allah setelah mati siapa? Sampai hari kiamat, man bana masjid, dan siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, kata Nabi. Ini Bapak Ibu, Bapak yang bangun masjid ini Pak. Hitunglah semua orang yang salat di sini sejak masjid dibangun. Hitung semua orang yang taklim di sini sejak masjid dibangun. Hitung semua orang yang duduk berteduh di sini sejak masjid dibangun. Bahkan hitung semua orang yang ke kamar mandi ini sejak masjid dibangun. Maka semua itu pahala setiap hari dah berapa banyak untuk yang bangun masjid. Wajar Abu Bakar, kata Nabi, orang pertama yang namanya dipanggil dari semua pintu surga. Tuh. Ya. Jadi pintu surga itu banyak dan besar-besar. Karena itulah masuk surga di depan pintunya disuruh masuk surga tanpa min. Ya, Allah tidak mengatakan udkhulu minal jannah, enggak. Atau udkhulu fil jannah, tidak. Udkhulu alal jannah, tidak. Ya. Gini Ibu. Kenapa masuk surga tidak menggunakan udkhulu ala? Kalau udkhulu ala apa maknanya tadi? Tinggi. Tinggi itu artinya sulit kan? Sementara masuk surga tidak ada sulitnya lagi. Kenapa? Karena dibentangkan karpet merah dan disambut oleh para malaikat, dan kita tidak akan ketakutan lagi masuk surga. Kalau masuk neraka sulit Ibu, sulit.